kan ya bermimpi seperti itu. Jadi ya buat kalian ya ini nggak menjadi apa, ya nggak usah menjadi apa sih takut apa ya, itu jadi apa namanya pemicu gitu ya untuk kalian tetap semangat dan terus berprestasi. Jadi itu kira-kira. Kemudian tadi perkembangan keterpaparan COVID, alhamdulillah ya sudah dua minggu ya, 2 minggu terakhir BMKG ini nol, baik di pusat maupun daerah. Mudah-mudahan tetap bertahan seperti itu. Oke, baik. Kita memasuki kuliah pertemuan ketiga ya untuk mata kuliah klimatologi terapkan. Uh, tetap kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang uh, opsi adaptasi daripada varietas dan perubahan iklim, yaitu tentang uh, asuransi bikin. Nah, nanti uh, kita akan lihat ya supaya lebih jelas bagaimana gitu ya hitung-hitungan daripada polis ya maupun klaim asuransi itu secara rupiah. Dan nanti ini ada referensi ya, ada referensinya dari Pak Rizal dulu ya, bagus nanti kita bahas. Nah selain itu nanti ya sekali lagi ya kita akan melihat suatu hasil ya, hasil daripada penelitian tentang pemetaan insentif kebutuhan asuransi. Oke, baik ya. Jadi saya coba akan presentasikan. Ya, jadi kita masih melanjutkan. Iya, jadi masih ini judulnya adalah keragaman dan pemanfaatan informasi umum ya. Uh, ya, saya jelaskan tadi, mungkin sedikit kita akan melihat ya bagaimana penerapan klaim ya, klaim maupun apa namanya premi ya yang dibayarkan sehingga nanti itu bisa diperoleh. Dan yang paling lebih menarik nanti kita lihat nih ya, tanaman itu kan dari mulai ditanam sampai ke panen itu melalui beberapa fase ya, dan setiap fase itu kebutuhan airnya berbeda-beda. Ini sebetulnya menarik juga ya ketika kita buat apa namanya asuransi NDP ya, yang berdasarkan curah hujan. Nah itu kan yang secara dari kemarin juga kita lihat itu selalu nilai trigger dan exit itu dari satu nilai curah hujan tertentu ya. Padahal tadi namanya tanaman itu kebutuhan airnya agak berbeda-beda ya, dari mulai fase tanam vegetatif ya sampai ke nanti panen. Nah ini menarik ini ya, referensi dari Pak Nur. Uh, Mungkin setiap fase itu harusnya pembayaran klaim itu berbeda-beda ya sesuai dengan curah hujan yang terjadi pada fase itu ya, mulai dari tanam sampai panen. Tapi biasa namanya asuransi itu kan lihat asuransi akan membayar klaim maksimal itu dari polis asuransi yang sudah disepakati ya. Nanti kita lihat contohnya ya, jadi tidak bisa melebihi daripada nilai polisnya itu.
Oke, ya. Jadi ini ada penjelasan sedikit ya tentang asuransi iklim sebagai jaminan perlindungan ketahanan petani terhadap perubahan iklim. Jadi ini referensi ini ya kalian juga bisa cari ya dari Pak Jadibur. Ya. Jadi sedikit ini ya untuk mengenal Pak Prof. Sekarang beliau profesor ya, beliau memang bekerja di Sisirom Seap IPB. Jadi Climate for Centric and Opportunity Management in South Asia and Pacific, ya, Bogor Agriculture University. Ini kantornya bukan di IPB sih ya, nah, dari IPB itu dari Bogor nanti ke arah apa namanya yang mau perapatan ke Sukabumi dan Puncak ya, itu di situ ada kantor Sisirum. Jadi dulu ketika saya masih aktif juga sering saya berkunjung ke, ke kantor, karena juga banyak kawan-kawan saya di sana, termasuk dulu juga ya waktu pertama kali penjelasan tentang klimat Bed School ya, sekolah lapang iklim ya, itu kan dari edisi ya, edisi pertama kali. Nah, itu mengadakan pertemuan-pertemuan ya di sisi sedikit saja ya supaya kalian paham. Oke, ya ini coba kita lihat dulu sedikit tentang asuransi iklim dan penetapan nilai indeks. Jadi sudah sama-sama kita ketahui untuk asuransi ini kan tidak menggunakan kegagalan panen, ya. Tidak menggunakan kegagalan panen sebagai pemicu atau trigger klaim pembayaran pertanggungan. Jadi yang digunakan ialah indeks. Sekali lagi indeks. Jadi dari ini merupakan proksi yang digunakan untuk menjelaskan kegagalan panen pada suatu wilayah, ya, bisa desa, kecamatan atau kabupaten. Jadi bukan kegagalan panen yang dialami oleh setiap pemegang polis. Jadi indeks iklim ini memang harus dibangun dari unsur iklim ya, yang berkorelasi tinggi dengan kejadian gagal panen. Tentu yang kalau di Indonesia ini ya curah hujan ya, curah hujan. Mungkin perlu kalian ketahui kalau di negara-negara subtropis ya seperti Korea, Jepang gitu, nggak selalu curah hujan ya, justru di sana mungkin indeks unsur iklimnya itu lebih ke suhu udara gitu atau kelembaban udara ya. Karena curah hujan di negara-negara itu fluktuasinya tidak setinggi seperti di negara kita ya, di Indonesia atau di wilayah tropis. Jadi pembayaran tanggungan dilakukan bukan berdasarkan dari gagal panen tanaman, tapi dari kondisi iklim yang telah memenuhi nilai indeks iklim yang diukur, ya, entah dari satelit atau dari alat pengamatan iklim lainnya yang bisa di stasiun yang mewakili wilayah di mana asuransi indeks ditetapkan. Jadi ya kalau kita lihat alat pengamatan iklim di suatu stasiun yang mewakili wilayah di mana asuransi indeks ditetapkan. Nah, ini kan makanya ya ini tentu akan berkaitan dengan kondisi existing saat ini ya. Kondisi existing saat ini kan BMKG sendiri sudah membangun beberapa pengamatan, lalu HOPS yang terbanyak ya, kurang lebih 5.000 titik, tapi tentu titik-titiknya sudah jelas ya. Dan pengalaman saya juga untuk wilayah-wilayah yang sentra-sentra pertanian ya, entah itu perkebunan atau padi ya, itu belum tentu ada perwakilan alat pengamat iklimnya ya, atau setidaknya PHOPS itu jarang itu ya, begitu belum tentu.
Jadi dulu ketika BMKG bekerja sama dengan perusahaan eh, tembakau, ya, perkebunan tembakau, PTP 12 di Jawa Timur ya, terutama di wilayah eh, tembakau Bisuki ya, jadi di mana Banyuwangi, Situbondo ya. Nah itu kita kesulitan ya. Mereka punya lahan kan, lahan untuk penanaman tembakaunya. Ternyata setelah kita overlaykan dengan sebaran pos weekend kita, ya dari sekian luasnya apa namanya tanaman mereka, ya itu cuma ada satu dua saja ya, pos hujan yang dibangun dan dikerjasamakan oleh BMKG. Kan sulit ya, sulit kita untuk memberikan informasi yang lebih detail. Nah makanya waktu itu kita diskusikan sebetulnya PTP 12 tembakau ini punya enggak gitu kan ya, alat pengukur hujan. Oh ternyata mereka juga memasang ya. Nah memasang, nah setelah kita peroleh kan ya lokasinya, lokasi pos-pos hujan mereka ya lumayan ya, cukup banyak ya, tambah satu dua dari tenaga BMKG. baru baru kita setuju karena mereka kan pentingnya informasi tentang musim ya, tentang musim. Kan kita ketika membuat musim sama dengan yang nasional kan, skala wilayahnya itu kalau nasional kan zone ya, zona musim. Nah atas dasar referensi itu maka wilayah perkebunan tembakau mereka ya, itu luasnya meliputi beberapa kabupaten ya, dari mulai apa namanya Jember ya, Situbondo, Bondowoso ya, itu kan luas itu. Nah maka itu kita klaster ya, kalau nggak salah dulu ya gabungan pos hujan mereka dengan BMKG itu ada sekitar 12 ya, saya agak lupa. Dari 12 itu kita klaster sehingga menjadi beberapa poligon ya, atau beberapa klaster yang ada di sebaran lahan mereka. Nah, baru atas dasar itu kita kan baru bisa kan membuat informasi masing-masing kelompok dan masing-masing klaster. Nah, jadi kaitannya dengan ini, ya ini kan ke depan ini menjadi tantangan. Menjadi tantangan, oh petani mana misalnya kalau di Jawa oke lah ya, Jawa pun yang sudah padat, yang sudah banyak itu sebarannya itu juga belum tentu menjamin, apalagi luar Jawa gitu. Misalnya petani di Lampung Tengah ya, Lampung Tengah ya, dengan pihak asuransinya akan setuju ya melakukan asuransi. Wah ini gimana nih ya? Ada nggak di sana kan alat pengamat itu BMKG? Nah kalau tidak ada, nah ini kan jadi masalah. Artinya siapa yang akan membangun alat pengamatan ini? Ya, apakah pihak asuransi atau pihak Pemda dan sebagainya. Kemarin sudah kita bahas memang ya, banyak sekali harus apa kendala-kendala ya. Nah, memang selanjutnya asuransi elektrik ini memang ya asuransi yang relatif baru ya, baru dikembangkan. Nah intinya di sini memang perusahaan asuransi tidak perlu mengunjungi lapangan untuk mengecek atau memverifikasi apakah tanaman rusak atau gagal panen. Jadi pihak asuransi ini cukup dengan memantau kondisi itu yang diukur pada stasiun cuaca acuan ya, pada tempat pelaksanaan asuransi. Maka dia kembali tadi, maka dengan demikian biaya operasional asuransi
akan jauh lebih murah, sehingga harga premiumnya juga bisa lebih rendah ya dari sisi asuransi pertanian. Ya ini kan dengan asumsi sudah ada ya alat pengukur cuacanya gitu ya. Ya asuransi juga cukup memperoleh berita, oh kalau yang sudah curah hujan, oh curah hujannya saat ini sudah sekian. Jadi, operasionalnya lebih murah gitu ya maksudnya. Nah selanjutnya untuk asuransi tinggi iklim ini ya, nah kan adalah curah hujan. Ya. Kenapa sih curah hujan ya? Karena kegagalan panen pada umumnya berhubungan dengan anomali hujan. Jarang ya Kabupaten A padunya Kuso karena suhunya terlalu rendah, karena suhu udaranya tinggi, karena kecepatan anginnya sangat cepat. Selalu kegagalan panen itu umumnya berhubungan dengan curah hujan. Ya. Kalau karena curah hujannya sedikit atau di bawah normal ya. Nah, gagal panen memang akibat dari kekeringan disebabkan karena menurunnya hujan jauh di bawah normal ya. Atau bisa juga akibat banjir ya, kemarin sudah kita sedikit bahas. Jadi kenapa gitu kan, kalau ditanya kenapa asuransi tidak iklim kok melulu curah hujan saja ya, karena kan seperti itu di Indonesia ya, kegagalan panen itu lebih banyak dipengaruhi oleh anomali curah hujan. Oke, nah sekarang kita lihat ya, nih kita akan coba menghitung-hitung ya, menghitung sampai ke rupiahnya. Jadi ini ada contoh indeks iklim yang dikembangkan dengan menggunakan hubungan antara data luas terkena kekeringan dan gagal panen ya, bisa dipisau di musim kemarau akibat kekeringan ya, dengan data anomali hujan. Jadi berdasarkan historis data ya, ini tentu dianalisis ya, ini diperoleh bahwa luas terkena kekeringan meningkat tajam dan meluas bila mana curah hujan selama musim kemarau lebih rendah dari 200 mili ya, dan bisa menjadi tusuk atau gagal panen bila mana kurang dari 75. Nah, ini kan istilahnya trigger dan exit ya, jadi triggernya 200, exitnya 75 gitu. Nah ini sebagai contoh saja ilustri ya, bahwa nanti nilai 275 ini itu kan akan kita hitung ya, kita hitung sebagai trigger exit dari trigger kekeringan di satu wilayah. Nah berdasarkan hubungan hujan ini ya, maka dapat dikatakan bahwa tinggi hujan yang dapat men-trigger ya terjadi pembayaran nilai daripada pertanggungan ya, jadi nilai pertanggungan klaim kepada pemegang polis ialah 200 tadi ya triggernya. Sedangkan pembayaran nilai pertanggungan secara penuh ya exit dilakukan apabila curah hujan ya lebih rendah dari 75 mili exitnya. Lalu apabila curah hujan yang turun berada di antara 75 dan 200, maka besar nilai pertanggungan yang dibayarkan hanya sebagian saja ya, sesuai dengan proporsi hujan yang diterima selama ini dari musim kemarau, boleh dikatakan selama exit window-nya gitu ya, selama periode window-nya. Gimana nih cara menghitung-hitungnya gitu kan? Nah di sini ada persamaan ya, ada pendekatan persamaan besarnya nilai pertanggungan yang dibayarkan ya, katakanlah ini disimbolkan dengan G ya, sesuai dengan hujan yang terima selama periode pertanggungan ya, periode window ya, atau dalam hal ini musim kemarau adalah seperti itu. Jadi Y sama dengan 1 dikurangi ya, jumlah curah hujan dikurangi exit ya, jadi ini jumlah curah hujan periode window dikurangi exit dibagi dengan nilai trigger dikurangi exit ya.
baru nanti diselesaikan ya, dikalikan dengan nilai pertanggungan. Nilai pertanggungan itu sebetulnya nilai yang disetujui ya antara pemegang polis dengan pihak asuransi. Jadi dirumuskan seperti ini. Oke, lalu kita lihat gimana ngitung-ngitungnya. Ya. Ini gambaran ya biasa ya. Tadi dikatakan kan trigger 200 ya, trigger 200, kemudian exit 75. Ya. Jadi kalau di atas ini jelas ya tidak ada pembayaran nilai pertanggungan. Kemudian kalau di bawah 75 jelas ya pembayaran nilai pertanggungan dibayar penuh. Nah, yang jadi masalah kan ketika antara 75 sampai 200 ya. Nah, maka disinilah yang akan dihitung menggunakan persamaan tadi. Nah, jadi sebagai ilustrasi, misalkan polis asuransi yang diklaim memiliki nilai pertanggungan sebesar 4 juta. Ini kan kesepakatan ya. Jadi saya ini petani, ya kalau saya ini petani, oke, saya sepakat dengan pihak asuransi, oke, selama periode musim kemarau tahun ini, ya pertanggungan saya adalah 4 juta. Nah, itu, oke, selama periode pertanggungan ya musim kemarau. Nah, lalu curah hujan selama periode window itu, ya, yang turun di atas 200 misalnya gitu ya, maka petani tidak dapat bayaran ya. Jadi saya sebagai petani tidak mendapat pembayaran dari nilai pertanggungan sama sekali. Meskipun mungkin ada tanaman-tanaman ya padinya yang rusak ya, atau bahkan tusuk. Tapi karena curah hujannya di atas 200, ya tetap pihak asuransi tidak akan membayar. Oke, nah jika hujan selama MK atau selama periode window ya misalnya 100 mili terjadi ya, tanya sama tugas BMKG berapa nih curah hujannya 100 mili. Nah maka petani pemegang polis tadi akan menerima pembayaran nilai ya pertanggungan sebesar apa. Ini kan masih 100 ya, kalau di bawah 75 jelas ya dia harus dapat penuh ya pertanggungan ini. Nah kalau 100 maka sesuai tadi ya rumus tadi Y sama dengan 1 ya dikurangi ya, jumlah hujan dikurangi exit ya, jadi jumlah hujannya kan 100, nilai exitnya 75 ya dibagi dengan triggernya kan 200 ya dikurangi dengan exit 75 ya. Nah nilai pertanggungannya berapa kan 4 juta ya, maka dikalikan 4 juta ya. Sehingga kalau diselesaikan ya maka Y ini adalah 3,2 juta rupiah. Jadi kalau selama periode window yang diasuransikan ya dengan nilai pertanggungan 4 juta, lalu ada data ya pengamatan hujan selama periode window 100 mili, maka pemegang polis atau petani akan menerima 3,3 juta. Jadi meskipun nanti hujannya 100 ya tidak mengganggu ya, di sini bagus ya tadinya bagus ya, ya tetap ya pihak asuransi membayar ya, jadi ya untung lah ya kondisinya seperti itu ya, tetap klaim ya, dan tanamannya juga tidak apa-apa ya misalnya ya. Oke ya, jadi tadi ya, jadi apabila hujan selama periode musim kemarau di bawah 75 ya maka akan dibayar penuh. Penuhnya berapa? Ya maksimal 4 juta. Ya, maksimal 4 juta. Walaupun nanti kita lihat ya di slide berikutnya apa namanya fase-fase tanaman itu ya kebutuhan airnya itu beda-beda. Ya. Ya, tapi karena memang tadi ya
pertanggungannya adalah 4 juta ya, walaupun itu dihitung dari fase-fase itu menjadi 4 juta, kita dibayar 4 juta kalau memang hujannya di bawah 75. Oke ya. Kemudian apabila terjadi gagal panen, akan tetapi hujan yang turun lebih tinggi dari nilai trigger, ya, maka tadi pembayaran pun tidak dapat dilakukan. Ya, gagal, panennya gagal, hujannya bagus, kok gagal? Ya nggak tahu ya salah apa itu. Nah, jadi sebaliknya apabila hujan turun lebih rendah dari trigger dan tanaman tidak gagal, ya ini juga sama ya, pembayaran tetap dibayarkan. Nah, metode perhitungan klaim pembayaran yang dikembangkan bisa berbeda dari formula umum ya, di atas. Itu kan formula umum ya, kurang lebih ya pendekatan persamaan seperti itu. Nah, di samping itu, itu juga dapat ditetapkan untuk, nah ini ya, fase pertumbuhan tanaman. Karena memang kebutuhan air pada setiap fase itu berbeda-beda. Ya. Ini sebetulnya ketika ya, kita ini bicara tentang fase tanaman, ya, kemarin ya di agroklimat, apa namanya, ketika kita menghitung neraca air, ya, neraca air lahan untuk tanaman tertentu, ya, itu kan banyak ditanya ya, kenapa nilai KC-nya kok cuma satu, ya, dan tanamannya, padahal fase tanaman itu ya dari mulai tanam sampai panen itu beda-beda, beda-beda kebutuhan airnya, beda-beda SPP-nya, harusnya KC-nya juga berbeda-beda. Ya. Nah, setelah saya membaca referensi ya dari buku FAO itu tentang yaitu FAO Transpiration, memang benar. Ya. Kalau itu, waduh, kompleks sekali, rumit sekali ya. Jadi berbagai jenis komoditas ya pada setiap fase itu ETP-nya memang beda-beda. Ya. ETP-nya berbeda-beda sehingga nilai KC-nya juga harusnya berbeda-beda. Harusnya kan ya bisa saja, makanya kalau untuk penelitian yang lebih apa ya, yang lebih teliti gitu ya, itu mungkin ya memang yang kita benar akan di apa namanya dipakai hasil hitungan neraca itu ya pada operasional di lapangan gitu, itu pasti dihitung ya, pasti dihitung kat ya, kandungan air tanah atau air tanah tersedia pada setiap fase tanaman ya. Jadi bukan pasti kami nilai KC-nya berbeda-beda ya kan. Kan kalau KC beda-beda nanti kan mempengaruhi ya di apa air tanah tersedia ya. Nah, ternyata kenapa KC 1 gitu ya, oh itu diperoleh dari rata-rata ya. Jadi OTP rata-rata dari mulai satu komunitas tanaman itu ditanam sampai panen ya. Dan kalau lihat kurvanya yang tertinggi seperti itu pada fase pertumbuhan ya, pertumbuhan mau memasuki, kalau padi ya, bicara padi mungkin yang lain sudah seperti itu komunitas lain ya. Ketika pertumbuhan sampai pada waktu pengisian bulir-bulir padi ya, ya sama ya, misalnya kacang kedelai atau apa, pasti itu yang mulai dari pertumbuhan sampai dia pengisian kolong-kolong kedelainya itu. Nah, di situ tuh sebenarnya ya, jadi bisa kalau rata-rata kan 1,13 pagi. Nah, pada saat fase itu bisa mencapai 1,6 gitu ya, di atas 1,13. Tapi karena di awal dan di panen itu menurun, ya, walaupun panen itu yang rata-rata, maka diperoleh nilai 1,13. Oke ya, nah ini juga ya kaitannya dengan asuransi ya, kalau orang pertanian kan ini melihat dia jelas ya,
fase ini beda-beda gitu kebutuhan air. Nah, terjadinya penurunan hujan yang sedikit misalnya pada fase pembungaan dapat menurunkan hasil tanaman secara signifikan. Kan hujan itu hilang ya atau berkurang, padahal tanaman waktu itu sedang fase pembungaan. Nah, maka itu akan mempengaruhi daripada nanti produksinya gitu ya, hasilnya itu. Ya. Nah, menariknya nanti ketika satu periode window, ya satu periode window itu kan sudah mulai dari fase tanam sampai panen kan. Ya. Nah, ini apa namanya aman saja ya injek hujan ya, sehingga misalnya petani nggak dibayar pun nggak dibayar gitu ya, padahal hasil tanaman saya uh, terganggu signifikan. Nah, bisa jadi karena ini ya, pada saat fase pembungaannya ya kita membayangkan beberapa waktu ya, tergantung pada umur tanamannya ya, itu hilang ya. Nah, ketika itu hilang hujan ya, dia akan mempengaruhi. Ada lagi hujan itu nggak ngaruh ya. Ya, saya ilustrasikan begini lah. Ketika kamu nanam bunga ya di rumah itu bunga atau tanaman buah pun ya, tapi yang belum tua ya, yang masih dalam fase bunga, kamu malas kan nyiram kan, atau kering, waduh layu gitu, layu, saya layu, kalau ini ya bahkan batangnya udah coklat, terus siram, siram lah, siram mau berapa ember gitu, itu nggak ngaruh, tetap saja bunga atau tanaman itu akan mati. Nah, sama seperti ini ya. Maka dengan demikian bentuk pola asuransi dari klaim yang dikembangkan memberikan nilai klaim ya, yang nilai klaimnya lebih tinggi daripada fase yang sensitif terhadap kekurangan air ya, untuk setiap milimeter penurunan curah hujan dari nilai klaim. Ya, tapi kan nanti tadi ya pihak asuransi mungkin nggak akan melihat ini ya, ya tapi sebagai apa namanya, sebagai pengetahuan, sebagai ilmu ya itu ada. Jadi kita lihat nanti ya sebagai ilustrasi polis asuransi itu menjalankan ya untuk ditawarkan ke petani di satu wilayah dengan menggunakan stasiun hujan acuan ya di wilayah tersebut. Nah, setiap fase pertumbuhan tanaman akan memiliki indeks yang berbeda. Waduh, ini ribet banget ya. Apalagi nanti dia di antara kita gitu ya, sebagai ahli gitu ya, untuk indeks iklimnya. Sebetulnya sih agak sulit-sulit banget ya, agak sulit-sulit banget. Tapi ketika pelaksanaan nantinya dilakukan ya, ini akan menjadi lebih lebih apa ya, lebih jadi problem ya, ketimbang memang cuma satu nilai. Jadi besarnya klaim ditetapkan berdasarkan per milimeter perbedaan hujan yang diterima selama musim tanam pada setiap fase pertumbuhan. Nah, dengan nilai indeks ya ini ada ilustrasi ya di tabel 1 kira-kira seperti ini. Ya. Jadi ini ilustrasi perhitungan nilai klaim polis asuransi ya dengan nilai pertanggungan 5 juta. Ya. Nah, kita tahu ya fase ini juga fase ini sudah di apa ya uh, sudah disederhanakan sedemikian rupa ya, kita kan masih banyak gitu ya. Nah, di sini diambil mulai dari vegetatif, pembungaan, pengisian biji. Nah, lalu nilai indeks hujan, ya nilai indeks hujannya ya ini ya berbeda-beda. Ya. Pada vegetasi sampai ke pembungaan itu sekitar 250 mili, ya. Dan pada saat pengisian biji itu cukup 131 mili.
dari mana nih Pak Amir? Ya ini hasil penelitian, hasil penelitian dihitung, ya. Dihitung, kita hitung itu kan vegetatif itu dasarian berapa sampai dasarian berapa, penggunaan berapa, ya pengisian biji juga dasarian berapa, itu kan dihitung nanti serisnya, ya. Sehingga akan ketemu indeks indeks hujannya ya seperti ini, ya. Nah, lalu di sini kolom nilai per milimeter defisit, ya dalam rupiah, ya nilai per milimeter defisit dalam rupiah. Nah, ya setiap milimeter itu adalah 2.500 kalau defisit, ya. Jadi pada fase vegetatif defisit 1 milimeter, ya itu setara dengan 2.500 rupiah. Tapi ketika fase pembungaan, ya ini kan nilainya akan lebih tinggi, ya. Secara rupiahnya naik 3.000, ya. 3.000 paling sudah pembungaan, dan ini akan berpengaruh banget terhadap produksi. Nah, pada waktu pengisian biji, ya ini kan sudah berkurang lagi. Nah, setiap milimeter itu 1.500-an, ya. Nah, kalau ini hitung-hitungannya tentu dari eh, apa namanya bukan sistem usaha kami, ya, dari nilai RC, benefit ratio. Saya dulu pernah juga saya menghitung, ya, waktu sekolah lama hitungnya diajarkan, ya. Oke, ya, ini seperti itu. Kemudian kumulatif curah hujan dalam milimeter, ya biasanya ini terjadi, ya pada fase vegetatif. Ini kan pengamatan nih, oh cuma 60 mili. Lalu pada fase pembungaan dasarian X sampai dasarian Z 50 ml, oh pengisian biji, ya, itu pada dasarian Y 50 mili. Ini pengamatan nih, ya, di observer yang amati curah hujan. Nah, maka perhitungan keuntungan rupiah, ya, pada tempat ini 1 dikurangi 3, ya, dikalikan 2. Jadi nilai indeks hujan, ya kan, dikurangi dengan akumulasi hujan pada periode vegetatifnya ini, ya. Tapi begini, ya, ini periode vegetatif sampai pengisian biji ini disebut window, ya, window. Sehingga 250 dikurangi 60 dikali 2, 475.000 dalam rupiahnya. Ketika fase pembungaan hujan cuma 50, padahal dari hitung-hitungan indeks hujannya itu perlu 250. Nah, maka 250 dikurangi 50, ya kan, dikalikan dengan 3.000, maka 600.000. Nah, pada saat pengisian biji akumulasi curahnya rendah 50, padahal dihitung indeks biji 131 mili, ya. Nah, maka di sini perhitungan rupiahnya 131 dikurangi 50 kali 1.500, ya maka 122.000. Ini baru kira-kira perhitungan keuntungan rupiahnya. Lalu ketika untuk nilai klaimnya keseluruhan, ya, nilai klaim keseluruhannya kan nilai kolom 4 ini dikalikan dengan nilai pertanggungan. Oke, tadi kan nilai pertanggungannya berapa? 1 juta misalnya. Jadi kalau nilai pertanggungannya 1 juta untuk fase vegetatif, ya maka 4 dikalikan ini persamaannya, ya, 4 dikalikan nilai pertanggungan dibagi dengan 1 juta. Tadi pertanggungannya 5 juta, ya. Jadi ini kalau 5 juta dibagi 1 juta maka 2 juta 375.000. Maka ini klaim pada saat fase vegetatif. Klaim pada saat fase pembungaan 3 juta, dan pada saat fase pengisian biji itu 608.000. Sehingga kalau di total, ya,
total berdasarkan fase ini ya, itu ada 5.983 ya. Jadi lagi-lagi ya nilainya itu akibat ini ya, hujan yang terjadi ya, hujan yang terjadi pada mati ini kan memang rendah ya, jauh sekali dari nilai apa trigger tingkat hujannya ya. Nah, harusnya dibayar sekian ya. Jadi tabel satu ini menunjukkan bahwa tanaman padi untuk fase vegetatif ya eh, dan pembungaan memiliki nilai tadinya berbeda ya fasenya ya 250 dan 131, artinya berdasarkan pengamatan atau penelitian yang dilakukan tanaman padi ini mengalami cekaman ya, dan penurunan hasil bila mana hujan yang diterima selama fase vegetatif dan pembungaan kurang dari 250 ya, sedangkan pada saat pengisian biji kurang dari 131. Jadi kalau misalnya nilai pertanggungan polis adalah 5 juta ya, itu 5 juta ya polisnya tadi ya, lalu tinggi hujan selama bertanam pada masing-masing fase ya, tadi ya 50, 50, 50 ya, maka mengikuti formula perhitungan yang dikatakan seperti rumus pada tabel 1 ya, maka diperoleh total klaim 5.983.000. Tetapi karena nilai pertanggungannya hanya 5 juta ya, maka total klaim yang terima pembinaan polis maksimum juga hanya 5 juta ya. Jadi sebetulnya ada nih ya, ada di sini apa istilahnya, kehilangan 983.000 dari 1 juta kalau ditinjau dari apa namanya klaim per fase tanaman ya. Oke, yang terakhir, jadi indeks iklim untuk asuransi ini dapat dikembangkan dengan menggunakan unsur iklim lain ya. Tadi ya, mungkin kalau di negara-negara lain ya yang terkait dengan bencana ya, yang menjadi perhatian. Misal di Filipina ya, ini ada contoh di Filipina, indeks asuransi yang digunakan dalam melindungi petani adalah dari bencana angin topan. Mungkin ya kalau di Indonesia kan nggak ada ya, angin puting beliung sekali-sekali aja muncul, itu pun nggak sampai memporak-porandakan padi berhektar-hektar ya. Tapi kalau di Filipina kan kita sering dengar ya kita ya, perjalanan angin topan. Jadi ialah dengan kecepatan angin dan jalur angin topan yang dipantau melalui satelit. Bagi petani yang mengikuti polis asuransi ini, apabila dari data satelit terlihat lahan petani beserta polis dilewati, jadi dilewati oleh topan itu ya, yang kecepatan anginnya melebihi nilai indeks kecepatan angin yang sudah ditetapkan sama ya, jadi nanti trigger ya, trigger exit-nya ya, ini adalah kecepatan angin itu pasti dihitung tuh ya, trigger berapa gitu ya, pasti dikembalikan dengan data indeks hujan tadi ya, besar itu ya 200 ke 75. Kalau angin topan mungkin di triggernya mulai dari 100 km per jam, exitnya bukan kurang dari 100 gitu, exitnya sudah mencapai 200 km per jam. Itu kalau sudah, kalau anginnya lebih dari 200 km ya dibayar, maka petani akan langsung otomatis menerima klaim pembayaran sesuai dengan nilai pertanian tanpa harus ada penilaian ke lapangan. Prinsipnya sama ya, prinsipnya sama, tapi memang berarti ini kan harus ada alat namanya satelit ya, karena ini harus dipantau dari citra satelit. Nggak mungkin kalau pengamatan manual ya sulit lah ya, jangan-jangan dengan kecepatan ya, misalnya lebih dari 500 km per jam, anomalometernya nggak terbang di bawah topan. Kita benar
Citra kena pencurian. Kemudian di Kenya ini untuk ternak juga dikembangkan untuk asuransi menggunakan data ini NDPI ya, normalis diffusion vegetation index ya, NDPI. Ini kalian pernah mendengarnya NDPI. Ini juga sama diproses lewat satelit ya. Ini nanti ada ya ada jurnalnya, ada fungsinya ya. Antara April 2012. Jadi NDPI merupakan indikator yang secara luas sudah digunakan untuk memonitor keringan. Jadi ini juga sama ya, nilai NDPI-nya ini diproses melalui citra yang satelit. Lalu di Afrika, NDPI juga digunakan sebagai peringatan dini untuk mencegah risiko kematian bagi ternak sapi. Nah, di Indonesia, karena kegagalan panen tanaman semusim akibat kekeringan seringkali berasal dengan fenomena El Nino, maka penggunaan indeks INSO, ya, suhu muka laut di kawasan Pasifik sana bisa juga dijadikan sebagai indeks asuransi iklim. Ya, ini potensi untuk dikembangkan ya, karena dulu kita pernah dengar tuh berita-berita ya, lagi ribut-ribut impor beras, kenaikan anomali suhu muka laut di Pasifik di wilayah Indonesia 34,1 derajat Celcius, kenaikannya ya, anomalinya itu setara dengan impor beras 1 juta ton gitu. Jadi kalau kenaikannya, kalau strong kan di atas 2 ya, katakanlah anomalinya 2,5, maka itu setara dengan impor beras berapa? 2.500.000 ton. Nah, ya, jadi itu bisa ya potensi untuk dikembangkan. Harus juga. Mau dicoba-coba untuk penelitian juga bisa ya. Asuransi indeks apa namanya, ENSO ya, indeks anomali suhu muka laut di wilayah Gunung 34 ya, untuk penelitian asuransi pertanian. Nah, itu kira-kira ya judulnya. Biasanya sama sih ya, nanti anomali data kan ada ini ya, data anomali indeks apa, indeks suhu muka laut kan ada seriesnya, sama saja dengan curah hujan saja seriesnya ada ya, lalu ya dihitung dengan terjadinya historis kekeringan ya, sama ya, nanti dihitung periode bulannya ya, periode bulan kejadian anomali tingkat itu ya, itu terhadap kekeringannya itu berapa kali ya, ya mungkin juga menurut saya ya, tapi ini kan harus coba ya. Jadi lalu nanti kan di sort gitu ya, nilai anomali mungkin sortnya dibalik, bukan besar ke kecil ya, kecil ke besar, karena kan semakin besar anomali suhu muka laut kan cenderung intensitas nilainya semakin tinggi. Nah, jadi nanti bisa ada keluar juga kan nilai-nilai trigger dan exit ya. Jadi ketika anomali suhu muka laut di wilayah nilai 3 itu sudah mencapai sekian, mulai pemegang polis bisa mengklaim sampai dengan seberapa, sampai dengan nilai anomali itu sekian. Kalau nilai anomalinya sudah lebih dari sekian, maka dibayar penuh ya, seperti itu. Oke ya, jadi ini apa namanya, dikit ya, jadi ini mudah-mudahan bisa lebih memperjelas gimana sih apa hitung-hitungan klaim ya, lalu tadi apa namanya, kesepakatan nilai pertandingan ya antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi nantinya.
ya kurang lebih seperti ini ya. Lalu akan mendapat berapa rupiah ya. Pemegang polis itu ketika terjadi curah hujan selama periode window itu sekian. Jadi makin jelas ya seperti itu ya. Ya kalau kemarin kan cuma ya pokoknya kalau sudah hujannya dalam periode window menyentuh trigger, nah sudah siap-siap ya, pemegang polis bisa ngikutin turun lagi ya. Nah, terus turun sampai exit. Nah, itu kan dihitung ya dari apa berupa ini kan berapa persen sampai nanti kalau contoh ini kurang lebih 5 ya harus bayar penuh, nggak usah hitung-hitung lagi gitu. Ketika ini ya ini persennya keluar, nah ini sebetulnya ya. Sekarang lebih jelas ya. 100% itu adalah nilai pertanggung jawaban. Jadi kalau nilai pertanggung jawabannya ini dari contoh ini 4 juta ya, lalu ketika terjadi hujan 100 dalam periode window ya, pada satu wilayah yang triggernya 200 dan persisnya 75 ya, maka pemegang polis menilai itu akan menerima 3,2 juta. Oke. Sebelum ke yang paparan yang kedua ya, karena ini hanya menambahkan saja yang kedua. Mungkin dari yang penjelasan ini ada yang mau didiskusikan, silakan. Mohon izin Pak. Iya, silakan. Rizky ya. Silakan. Izin Pak, itu kan eh, memperhatikan pengaruhnya tadi kan Enso ya Pak. Nah itu Iya. apakah perlu dilihat sebelumnya, apakah daerah tersebut lebih dipengaruhi Enso atau anomali yang lainnya gitu Pak. Misal IOD atau yang lain gitu Pak. Itu kan hanya melihat dari sisi Enso-nya saja Pak. Iya. Terima kasih Pak. Oke. Iya, ini menarik ya. Pertanyaannya ini bagus. Jadi sebetulnya kalau kita analogikan tadi ya, ini deh iklim yang sebetulnya cuma curah hujan. Nah, tadi saya bikin analogi ya, kalau mungkin di negara-negara subtropis ya, mulai Filipina, Korea, Jepang sana, mungkin saja di asuransi pertanian gitu ya, lalu akan mengacu kepada iklim yang gitu ya, mungkin mereka parameternya tidak curah hujan gitu ya, tidak curah hujan tadi ya, mungkin suhu atau kelembaban ya, karena kita tahu ya kalau negara-negara subtropis seperti Jepang gitu ya, Korea itu kan nggak seperti di kita ya, sepanjang tahun suhu aman nyaman ya, kelembaban juga nyaman. Jepang Korea nggak gitu. Mudah-mudahan nanti kami berkesempatan di sana kalau pas di musim panas ya. Kalau saya pengalaman 2 kali ke Tokyo itu training, pas kenanya musim panas terus, panasnya melebihi Jakarta, benar-benar panas itu, bisa 40 derajat ya, seperti mungkin di Mekah gitu ya, itu. Nah, tapi kalau pas masuk musim dingin ya kita akan mendengar berita ya sampai salju itu. Tapi kalau curah hujannya di sana ya, saya lihat pengukurannya mereka pakai inci gitu ya. Kayaknya fluktuatifnya tuh kecil sekali. Nah, maka itu unsur cuaca iklim yang lebih berpengaruh ya pasti terhadap kegiatan pertanian mereka ya, bukan curah hujan ya, tapi mungkin suhu ya, karena suhu berasosiasi dengan kelembaban ya, dengan kelembaban. Nah,
tadi yang pertanyaan ini menarik ya. Kalau kita kan sudah dapat apa ya, dapat pengetahuan dulu tentang fenomena ENSO. ENSO di sana ada El Nino, ada La Nina ya. Yang keduanya nanti indikatornya adalah anomali suhu muka laut ya di Pasifik, khususnya wilayah Nino 34 ya. Lalu padahal di Indonesia ini, negara kita, oh di sana itu di Samudra Hindia ada lagi loh ya, yang mirip-mirip seperti ENSO ya, namanya di Polmont ya, di Polmont. Lalu secara pengetahuan juga sudah banyak penelitian kok kalau BM dan BM di Polmont itu lebih berpengaruh kepada wilayah Indonesia Barat, gitu, dari Jawa Barat sampai ke Sumatera gitu kan. Tapi kalau ENSO entah itu El Nino maupun La Nina ya, itu kan yang lebih signifikan terkena dampaknya wilayah tengah Indonesia tengah ke timur ya, walaupun beberapa di wilayah barat ya, karena di Jawa Barat maksudnya ya, kalau di pembagian itu barat, tapi ketika ada ENSO juga sama ya, di Indramayu, Cirebon itu kan terkena semua ya, Sarawak. Nah makanya jadi kalau memang mau mengembangkan indeks asuransi apa asuransi indeks iklim yang unsurnya di luar curah hujan ya, tadi ada menarikan contoh ya, unsurnya adalah fenomena ENSO. Saya pikir ini bagus ya, mungkin ini nanti bisa ya tanda petik ya bisa laku gitu atau bisa dijual untuk petani-petani di daerah Indonesia Tengah ke Timur ya. Jadi dikembangkannya ke sana gitu. Nah tentu kalau nanti Indonesia Barat ya ke Sumatera ya mungkin kurang 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 bagus, karena nanti kesulitannya juga ketika pada daerah yang kurang terpengaruh itu akan sulit ya, nanti kalian mencari data kekeringan atau sampai pusatnya tanaman padi yang dikaitkan dengan anomali suhu muka laut di Pasifik. Tapi kalau ambil wilayahnya wilayah tengah ke timur ya, itu pasti akan terdukung itu ya. Ketika nanti kalian lihat data apa namanya, data terkena kekeringan atau pusonya ya demikian, lalu di data anomali suhu muka lautnya yang lebih banyak ke positif misalnya ya, sehingga bisa bisa dikembangkan menurut saya. Kalau basicnya latar belakangnya sudah jelas ya, bahwa pengaruh ENSO terutama Nino ya, itu dari beberapa penelitian itu udah banyak sekali ya, itu menurunkan ya pasti menurunkan intensitas curah hujan, selanjutnya menurunkan produktivitas padi ya. Makanya minggu depan mungkin kita akan belajar tuh ya, ada dampak langsung dan tidak langsung, menurunkan curah hujan dulu baru menurunkan produktivitas padi, kurang lebih seperti itu Rizky ya. Jadi tetap ya kalau saya menarik ini ya untuk dikembangkan ya. Nah jadi mungkin pemilihan wilayahnya tadi ya, wilayah lebih di Indonesia dari di tengah ke timur ya, kalau mau indeks anomali sumber daya laut nilai 34 itu mau dijadikan unsur unsur nilai indeks itu. Ada lagi? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, menarik ini ya. Jadi ini juga masukan buat kalian ya. Saya nggak tahu nih ya, apakah kalian ini sekarang sudah mengajukan apa proposal ya, proposal itu ke prodi ya. Saya belum tahu ya. Sebetulnya kan opsi adaptasi daripada varietas perubahan iklim kan yaitu ya salah satunya sebagai pertanian. Nah, yang baru dilihat ini kan ya yang sedang populer
asuransi dari iklim, dan itu parameternya konsumen curah hujan. Itu mungkin bisa cari lagi ya unsur-unsurnya yang lain. Ya. Tapi memang sih ketika kamu mau memilih itu ya tentu harus cari referensi dulu yang banyak nih. Ya. Pernah nggak ada yang melakukan itu? Ya. Kalau pernah ada, gimana metodenya? Ya. Dan juga. Nah itu perlu ya. Perlu. Ya saya sendiri nggak punya waktu ya untuk mencari apa ide-ide iklim di luar curah hujan itu ya terkait dengan asuransi. Tapi kan di negara lain tadi kan ada contoh kan di Filipina, di Kenya, ya di Afrika ya dia pakai NDPI ya. NDPI ya secara manual juga bisa dihitung. Tapi kalau untuk satu kawasan wilayah yang luas memang harus pakai citra ya NDPI. Oke, itu ada lagi ya yang mau bertanya? Izin Pak, mungkin cukup Pak. Cukup ya. Oke. Oh ya, mungkin sebelum ya kita melihat ya hasil daripada apa perhitungan ini, apa nilai iklim untuk asuransi. Gimana? Ini kan udah kita pertemuan masuk ketiga ya, sudah mau minggu keempat, sudah 1 bulan apa semester ganjil kita. Kan pasti proposal ya ada di semester ini ya, proposal penelitian. Ini gimana nih perkembangannya? Ada kabar nggak sampai? Kalau saya dulu dengan Mas Rista ya sering berkomunikasi gitu. Ini ini ya, sulit juga nih, saya nggak dapat info. Ada informasi nggak perkembangan tentang proposal? Kalian udah suruh ngapain? Mohon izin Pak. Ya. Terakhir kami ada arahan dari Pak Ervan itu disuruh mengelis kalau tentang tema-tema yang diminati begitu Pak. Tema dari proposal yang diminati. Terus sudah. Izin Pak, baru sampai mengumpulkan tema-tema Pak, baru isi form untuk topik-topik. Setelah itu kabarnya kan akan dibagikan pembimbing terlebih dahulu, baru setelah itu bimbingan baru lanjut ke bagian judul dan selanjutnya Pak. Dan untuk pembagian dosen pembimbing ini belum ada kejelasan lagi Pak sampai sekarang. Oke. Jadi sudah sampai kepada pengusulan tema-tema ya, pengusulan tema-tema, dan memang seperti itu prosesnya ya, nanti itu oleh prodi akan diatur ya masing-masing tema yang akan menulis ke satu judul ini lebih ke rumpun mana dulu gitu ya, jadi bicara ke rumpun dulu ini apa ini ke harapan, apa ini ke prediksi, apa ini ke perubahan iklim, apa ini ke agroklimat gitu ya, yang kondisi mikro itu rumpunnya dulu tuh, rumpunnya itu nanti ya baru disesuaikan ya. Apakah ini lebih ke apa namanya kualitas udara gitu ya, pencemaran gitu. Nah itu mungkin dari prodi ya, kalau yang lebih ke pencemaran gitu ya, oh ini Pak dosen gitu ya, prediksi ya dosennya. Oke ya, jadi tapi kalian sudah menyampaikan ya beberapa tema, tentu ya belum judul gitu. Karena nanti kalau judul ya setelah mungkin nanti ya pertama berdiskusi dulu gitu, dengan pembimbing yang dituju. Ya. Karena pengalaman saya juga nanti dari tema-tema ini kan ada yang masih umum gitu ya. Tema yang dipilih apa nih? Primikro. Primikro apaan gitu ya. Apanya gitu maksudnya kan. Nah, kan bingung gitu. Padahal ada 4 tema. Yang satu itu mikro, itu lagi terapan juga bisa. Nah, itu biasanya itu ya nanti memang baru lebih intens lagi dipikirkan dengan
pembimbing. Ya. Pun kadang-kadang setelah judulnya diperoleh, berjalan kan mulai di tengah jalan, waduh ini nggak pas nih, katanya kurang atau apa gitu ya. Nah, ini pindah lokusnya gitu, bisa jadi gitu ya. Kalau metodenya ya, metodenya nggak pakai yang ini atau pakai yang gimana gitu. Ya, jadi bisa terjadi ya di perjalanan sebelum ke final draft proposalnya ya. Oke ya, oke, saya nggak tahu juga ya karena dosen di Prodi 5 pun semakin menyusut ya, semakin menyusut, sudah banyak yang ya kan seperti kalian kita sama-sama tahu ya, banyak beberapa dosen baik itu yang pensiun atau yang sudah ya wafat lebih dulu ya, jadi makin berkurang, makin berkurang. Untuk ganjil ini mungkin saya masih bisa ya, itu kan nanti kamu berakhirnya sampai genapnya ya, sampai ke hasil. Setelah itu juga saya udah menjelang memasuki purna, makin berkurang lagi. Dan khawatirnya, kekhawatiran saya begini, kalau sudah menyusun penelitian, ya ini kan tidak hanya sekedar data metode selesai, enggak gitu, enggak, jauh dari itu. Ya. Apa itu pengalaman, ya pengalaman di bidang tema itu atau judul itu. Ya. Jadi itu yang akan lebih mewarnai, ya, mewarnai hasil penelitian. Ya kalau cuma sekedar data dihitung pakai metode selesai ya udah ya. Ya itu sebetulnya kan bukan penelitian ya. Kan ketika itu akan diaplikasikan, dipublikasikan, dibaca halayak ramai. Ya, nah di situ penting. Nah terkait dengan pengalaman itu, untuk prodi klimatnya saya membaca juga nih ya, dosen-dosen muda ini kan sudah beberapa tahun ya. Jadi ya, mereka sama kayak kamu kan kuliah di SMKG, lanjut S2 terus jadi dosen, ya kan? Nah, mungkin analognya perbandingannya proporsinya begini ya, seperti saya, Pak Suwandi, Pak Kamto gitu ya, Pak Agus April, ya itu kan sama kuliah di AMG kayak kamu ya, saya ambil satu, ambil S2, lanjut ya, ada juga yang ambil S3 ya, tapi ya kami juga bekerja gitu ya, bekerja menerapkan ilmu itu, data-data itu. Nah, ini nih ya yang saya melihat ke depan, ya visi ke depan hilang gitu, hilang gitu. Nah, pasti nanti ya mudah-mudahan saya bisa memantau terus, akan beda itu, akan beda polanya itu, polanya gitu antara mungkin ya lebih kepada ya kalau zaman now itu kan lebih kepada teknologi gitu ya, teknologi aplikasi. Kalau yang sebelumnya kan ya bukan yang zaman teknologi zaman ini, aplikasi juga tetap dia main gitu ya, walaupun terbatas mungkin terjadi tetap ke depan ya, tapi ya itu ya yang hilang itu pengalaman, karena kan ada yang bilang pengalaman itu guru yang paling, dan menurut saya pengalaman itu memang guru yang nomor satu gitu. Karena kalau yang lainnya itu bisa diperoleh, siapapun bisa diperoleh, tapi
Kalau pengalaman kan itu memang harus dari pengalaman. Ya ini enggak sedikit aja ya, karena kita kan sama-sama di prodi klimat ya. Dan ke depan juga kalian juga akan terjun ya di dunia klimatologian. Ya. Nah, coba lihat STNK-nya kan. Untuk prodi klimat ini kira-kira bagaimana? Ya, ya mudah-mudahan sih berjalan terus ya. Kalau saya bagaimanapun saya tetap mendukung ya, karena saya ini memang murni habitat saya di klimatologi. Mulai dari kerja ya, kerja dari CPNS sampai sekarang di klimat terus tidak kemana-mana, ngajar juga paling mata-mata kuliah aplikasi ini ya ke statistik, statistika juga klimat juga, hidrologi ya, klimat, apalagi yang lain-lainnya ya, ini mikroklimat, agroklimat ya, itu memang klimat ya. Jadi saya akan selalu, kalau saya akan selalu mendukung, karena ya sudah melekat tadi dari buat saya tuh iklim itu klimatologi itu sudah melekat ya. Saya bisa besar tuh ya akan dapat itu bisa berhasil ya di klimatologi. Oke ya, itu sedikit saja ya bincang-bincang. Kalau tidak ada lagi ya ini nanti saya biasalah ya, saya email ya, saya stop dulu sayangnya ya, kita lihat nanti hasil yang berikutnya. Sorry, padahal jadi satu memang. Saya pikir filenya lain. Ya, uh, ini berikutnya juga kita review saja. Ya. Review saja. Uh, ini salah satu hasil skripsi. Ya. Jadi analisis iklim berbasis curah hujan untuk asuransi pertanian tanaman padi ya di Jawa Barat. Ini apa kakak kelas kalian ya, senior kalian ini Agusri ya, Putri, dan kebetulan ya pembinanya juga saya ya. Dulu ini yang menguji Mas Rista dan Kaprodi kita ya, sekarang kan buat museum. Dan ya alhamdulillah ya, berjalan bagus. Jadi di sini saya akan menekankan ya, ketika pemilihan wilayah dan data seperti apa skalanya ya, sehingga nanti bisa lancar terus ya, dari mulai mengolah sampai hasil ya. Karena jangan sampai akibat dari salah lokasi ya, dan data yang juga tidak lengkap ya, kita berhenti di tengah jalan ya, cari lagi judul baru. Oke, jadi ini nanti ini sih standar ya, outline-nya mulai dari apa pendahuluan, dasar teori ya, data metode dan hasil ya. Lalu nanti sudah hasilnya ada gitu ya, sampai ke penutup.
Kemudian ini ya, jadi selalu latar belakang ya sama kemarin juga dengan contoh yang di Jawa Tengah ya, latar belakangnya memang Jawa Barat ya, sering mengalami keturunan ya dan luas ya. Kemudian rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini juga sama ya dengan Jawa Tengah kemarin. Jadi begini, kita juga tidak bisa apa istilahnya ujuk-ujuk ya, nggak bisa ujuk-ujuk menentukan uh, judul ya misalnya atau tema. Contohnya ujuk-ujuk, oh saya skripsi saya akan menghitung nilai iklim untuk asuransi pertanian. Nah, masalahnya apa gitu, ya kan? Jadi kalau saya tanya masalahnya apa, bingung kan? Oh nggak ada masalahnya, kalau nggak ada masalahnya buat apa gitu? Penelitian. Nah, jadi makanya rumusan masalah di sini jauh ditutup langsung ke poin 2 ya, menghitung nilai indeks. Nah, kan untuk menuju ke bagaimana kita akan meneliti nilai indeks, pasti dong paling enggak ini apalagi untuk asuransi kan. Jadi kira-kira pasti ke wilayah dan ke tanaman. Paling enggak kan berpikir kira-kira yang bisa jadi target asuransi pertanian ini daerah yang bagaimana gitu kan. Lalu kita harus menghitungnya apa tuh indikatornya gitu. Nah, itu kan terkait dengan kekeringan ya kan, kekeringan pagi, kekeringan susu. Berarti kalau dengan kekeringan itu ya, maka masalah kita harus tahu wilayah mana yang potensi kekeringannya. Nah, itu kan makanya dari sini untuk berangkat ke rumusan yang kedua ini kan dicari dulu gimana sih sebaran daerah rawan kekeringan ya, untuk tadi ya. Nah ini di provinsi Jawa Barat itu. Nah kali ini kan nanti metodenya saja ya berdasarkan analisis demand dan air tersedia. Itu ya. Maka di rumusan masalah itu nggak bisa ya satu paragraf atau satu poin ya. Bagaimana nilai indeks iklim berbasis curah hujan di provinsi Jawa Barat, belum istilahnya belum ada masalah di situ ya. Nah, makanya didahului dari sini dulu. Ada nggak wilayah-wilayah yang memang terjadi kekeringan di Jawa Barat? Ya, itu ya. Nah, kemudian kalau tujuan sih hanya menjawab saja ya. Kalau bagaimana berarti meletak turun, kemudian meletak turun. Oke, berikutnya biasa ya setelah itu kan di bab 1 selesai ya, terakhir itu batasan masalah ya, batasan masalah seperti yang kemarin juga ya, ini menggunakan curah hujan sebagai parameter analisis ya udah dibatasi itu ya, jadi saya nggak pakai suhu, nggak pakai kelembapan, nggak pakai nilai anomali suhu muka laut nilai 34 gitu ya. Jadi karena kamu kan mau menghitung kekeringan juga ya, iya. Tinggal cair dong dari tersedia udah. Apa kira-kira yang menjadi batasan makalah? Nah ini ya, pendudukan suhu udara pada setiap pos hujan dihitung menggunakan rumus berat. Memang ini perlu dibatasi? Iya perlu. Kenapa? Karena nanti semua titik yang saya gunakan tuh nggak ada data suhunya. Gitu. Lalu ya akan saya hitung pakai persamaan berat. Selesai kan? Suhu pasti dapat. Kita dikunci dulu di batasan masalah. Jadi sumber air selain curah hujan tidak ditentukan dalam kebijakan ini. Kok jadi batasan masalah? Oh, iya, kenapa? Kan kekeringan itu diakibat kekurangan air
air. Nah, kita lihat nih wilayah-wilayah itu misalnya di Kerawang ya, Indramayu. Nah, itu kan sebetulnya untuk sistem pengairan sawahnya ada sumbangan ya, dari Waduk Jatiluhur. Itu kalian hitung-hitung nggak tuh? Oh, enggak kan, nggak sampai ke situ. Ya udah, kalau nggak sampai ke situ, eh, apa, cantumkan di batasan masalah bahwa selain curah hujan tidak diperhitungkan dalam ya itu, karena kalau nggak dikunci di sini itu nanti jadi diskusi panjang. Gimana itu kalau daerah itu dibantu dengan air irigasi tersier, irigasi sumber tersier, wah bingung kan, akhirnya jadi debat kusir. Oh enggak Pak, ya, enggak, sumber-sumber air selain curah hujan tidak saya perhitungkan. Selesai. Yang keempat, tingkat rawan kekeringan yang diidentifikasi merupakan tingkat rawan kekeringan pada lahan padi. Benar, ya. Nah, kamu kan tuh di skripsi juga banyak kan yang analisis tingkat rawan kekeringan. Apa? Jambu, padi, kedelai, atau hortikultur. Nah, di sini dibatasi untuk padi. Sehingga kalau ditanya itu kalau untuk palawija gimana ya? Oh enggak, saya enggak mengikuti situ. Itu saya aslinya enggak tahu. Kemudian penentuan nilai indeks iklim asuransi tanaman padi yang dilakukan pada daerah wilayah yang rawan kekeringan. Ini penting sekali. Ini untuk tema apa aja ya nanti kamu pilih juga. Kan di judulnya tadi lokus provinsi Jawa Barat. Ya, orang ketika membaca judul di tema itu ya, Provinsi Jawa Barat ini udah ya, semua bupati di Jawa Barat wah seneng nih ya, wah seneng nih baca hasil penelitian ini nanti. Begitu dibaca di dalamnya, loh kok wilayah saya nggak disinggung-singgung. Nanti Bupati Bogor tuh protes, mana nih wilayah saya nggak disinggung-singgung. Nah, maka di sini dikunci. Begini Pak, penentuan nilai indeks iklim asuransi ini hanya dilakukan pada wilayah yang rawan kekeringan. Nah, ketika saya menganalisis rawan kekeringan, ternyata sebagian besar wilayah Bapak tidak masuk dalam kategori rawan kekeringan. maka enggak, maka Bapak Pak Bupati nggak akan tahu nilai trigger dan exitnya di wilayah Bapak. Nah, itu kan, itu ya maksudnya batasan masalah itu. Nah, kemudian kalau perhitungan indeksnya berdasarkan HBA ya. Saya tidak pakai Palma, tidak pakai SPQ, tidak pakai lain-lainnya, ya. Saya gunakan HBA. Kan suka ada aja yang nyeleneh nanti ya kalau di sidang. Itu gimana ya kalau pakai indeks Palmer? Lumpuh yang nggak tahu. Saya sudah bikin batasan masalah, saya bikinnya pakai HBA gitu. Pakai NDPD gimana? Dia kan nggak tahu. Ya. Oke, jelas ya. Lalu pustaka. Pustaka. Ini kan kebalik dengan kemarin. Di sini pustaka menyatakan iklim dan tanaman padi, klasifikasi ordeman, neraca air, kekeringan, dan seterusnya. Kita lihat ya, ini kan pustaka ya. Kemudian ya ini apa penjelasan penelitiannya dari pustaka itu. Nah, landasan teori kemarin ini di ya Asalika ya. Asalika Nurjana ini memasukkan pada pustaka, tinjauan pustaka peneliti sebelumnya. Nah, ini diletakkan di landasan teori. Jadi saya nggak tahu ya kayak mata kuliah apa sih namanya apa
penulisan ilmiah ya. Saya nggak tahu dari semester berapa ya, dan siapa juga pengampunya harus tanya tuh, apakah seperti ini ya. Nah, kali ini kan argumennya jadi landasan teori ya. Jadi memang teori yang akan dikembangkan atau dilakukan pada judul yang dipilih tadi ya, itu mengacu kepada hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya itu ya. Ya misalnya ini ada siapa ini, Sujinah dan Jamil 2018 ya, ada jurnal ya, kira-kira ya kesimpulan besarnya seperti ini ya. Ini saya ada, dan Agustiar ini ya juga tentang apa, analisis ringan ya pada Jawa Timur ya, kemudian Melati dan kawan-kawan. Nah, yang tadi kan bicaranya tadi ya iklim dan penanaman padi, klasifikasi ordemannya akan dipakai nanti kan, neraca air, kekeringan gitu ya. Nah ini memang pustaka ini, pustaka ya. Nah, teorinya yang akan digunakan yang mengacu kepada ini. Sebetulnya sih di dalam ya, ini sih bukan urusan kalian ya, ini urusan STMKG ya, di dalam rapat-rapat dosen ya, dan sebagainya. Ini harusnya memang dibahas ya. Ya tapi nggak ngerti lah ya, kalau membahas kayak gini ini kurang semangat gitu. Jadi tidak tuntas dan tidak seragam antara satu angkatan dengan angkatan lain, antara taruna dengan taruna lain, antara pembimbing satu dengan pembimbing lain. Oke ya. Nah, kali ini sekarang yang saya bimbing udah untuk landasan teori itu hasil para peneliti sebelumnya. Nah, kemudian wilayah dan data. Ya. Ini penting ya, di awal ini di proposal ini dulu yang akan dikejar. Jawa Barat. Jawa Barat mana? Oh, Jawa Barat yang ada lahan tadinya. Mana sih? Ya maka kamu harus mencari ya, peta dasar lahan tadi di satu wilayah. Nah, ketemulah ini. Yang mana ini loh yang ada hijau-hijau nih Pak. Oh, ya. Jadi di daerah yang abu-abu enggak kamu hitung, enggak. Ngapain saya ngitung di sini, orang nggak ada petani padi. Gitu kan. Nah, kemudian oke, ini ya, jadi tersebar nih ada sebelah spot-spot kecil. Memang faktanya begitu. Ya, memang dalam satu kabupaten padi semua. Kemudian pertimbangannya ada 49 wilayah penelitian di Provinsi Barat yang merupakan gabungan wilayah administrasi dengan zona musim. Ini kamu tuh mau pakai administrasi atau zona musim sih? Tadinya kan begitu kan pertanyaannya. Oh iya, ini kita sampai jam berapa nih? Saya makan ya, karena tadi udah agak telat ya. Biasanya kemarin kan kita sampai jam 10 ya. Oke, saya percepat aja ya. Nah, jadi ini ya, ini ada. Nah, jadi skala wilayah apa? Oh, zone tapi nanti ngomongnya tidak zone tapi wilayah administrasi ya. Jadi pembagian wilayah administrasi nanti mengikuti polygon zone, karena data yang akan saya gunakan ini, data ini ya adalah pos-pos hujan utama di wilayah zona musim yang ketersediaannya bagus, lebih dari 90%. Nah, ini yang penting ya tentang data ini. Oke ya. Ya memang
cukup di sini ya. Kalau yang lain-lainnya ya ini ya metode kamu udah saya ajari menghitung neraca air, menghitung SPP dulu ya, lalu membuat kelas rawan kekeringan, bobot antara Baldeman dan ATS, oke ya. Nah nanti ini diagram alirnya ya, jadi ya, tadi ya, karena mau menghitung neraca air, langkah pertama menduga suhu dulu gitu kan ya, lalu terus sampai menghitung neraca air sampai terakhir nanti akan membuat indeks asuransi klinis. Nah, nah ini sedikit ya saya mau kita lihat ini hasil ya. Nah kita lihat tuh ya, sebaran daerah rawan kekeringan ya. Nah ini kan merah-merah ini dia ditagi dari berapa tadi, 39 daerah yang rencana akan diolah karena ada lahan padinya. Setelah dihitung sebaran rawan kekeringannya ternyata seperti ini ya, sehingga hanya terdapat 30 wilayah yang masuk dalam rawan kekeringan. Jadi ini saja merah-merah ya, yang akan dihitung menjadi klaim untuk asuransi pertanian. Nah, ya. Makanya saya katakan tadi nanti Bupati Bogor ini di kabupaten saya banyak kok padi di Bogor, tapi tidak rawan kering Pak. Dapat 4.000 ya, gitu. Ya, kemudian, nah ini hasilnya ya, ini hasilnya, ini uh, periode window-nya kan beda-beda ya di setiap daerah. Periode window-nya tuh beda-beda, nggak sama ya, saja harus dipetakan ya. Ya nanti dari dapatnya bulan apa sampai apa, yang juga bulan apa sampai apa ya. Nah ini juga dipetakan periode bulan kekeringannya ya. Tanpa itu ya, periode kekeringannya ya. Nah dipetakan periodenya ada yang 1 kali, periodenya ada yang 2 kali ya. Jadi jelas ya, jadi nggak bisa ngomong Jawa Barat seolah-olah Jawa Barat yang itu semua periode bulan kekeringannya 2 kali, nggak itu bukan sekali 2 kali. Oke, kemudian trigger ya, trigger curah hujannya ini yang dikatakan ya, lalu dikasih interval sekian sampai sekian. Tadinya awalnya intervalnya terlalu panjang, terlalu lebar ya, sehingga cuma 2 warna. Maka oleh dosen penguji, oh supaya lebih ini udah bagus tapi supaya lebih apa ya, lebih detail lagi ya, tolong deh ini apa interval triggernya ini diperkecil ya, sehingga nanti kan jelas nih wilayah yang merah ini kan ya triggernya itu kecil sekali ya, sampai ke hijau ya agak-agak hujannya masih agak tinggi. Nah, jadilah seperti ini. Demikian juga nilai exit ya. Kalau exit memang hampir seragam ya, walaupun ini sudah diperkecil gitu ya intervalnya, ya memang seragam kalau exit. Misalnya ketika kurang dari 20 udah ya, semua daerah 20, kurang dari 20 itu udah ya, 20 ini gitu ya, harus dibayarkan. Oke ya, ini nanti cara pemetaan ya, jadi paling tidak ada 4 tadi ya. Pertama 5 ya, pertama tentang ini tentang rawan kekeringannya, kedua panjang periodenya, indeks window-nya beda-beda, periode bulannya juga beda-beda ya. Ya tentu ini juga trigger dan exit-nya ya. Kemudian nah ini cuma ini saja berarti itu ya, berarti masing-masing daerah, jadi masing-masing daerah ini kan ada poligon-poligon, ada nomor daerahnya ya. Ini operasi antara zone dengan wilayah administrasi. Ini salah satu contohnya, ini di wilayah zone 38 ya, di zone 39 ya. Ini pasti exit dan trigger exitnya beda-beda. Ini
ini sama ya, sudah jelaskan tadi ini ya, gimana cara menjelaskannya ya. Makanya saya bilang tolong ayo ini dibuat nanti hasil itu ya satu slide saja sejelas-jelasnya gitu. Apa sih maksudnya nilai-nilai ini? Lalu ketika dibayarnya bagaimana ya, kita dijelaskan. Dan ini kalau dibesarkan nanti muncul ya animasinya. Oke, jadi kesimpulan ya ini ada saran. Nah, di sini sarannya data observasi ringan ya kalau bisa punya kerugian yang cukup banyak ya sehingga bisa menghitung periode ulang itu lebih relatif gitu ya untuk pengembangan. Nah ini memang kan ada yang menanyakan gitu ya, cuma dari curah hujan saja kok nggak dibuat sih aturan organisme penyakit tanaman, kok nggak dibuat sih dari banjir, kan banjir juga bisa gagal panen. Dalamnya ini harus memang ya, harus wawancara dengan petani ini nantinya. Oke ya, lalu yang lainnya pustaka saja. Saya pikir ini saja ya, mereview kembali sedikit ya, karena ini waktu juga sudah melampaui batas ya, jadi saya pikir cukup sekian dulu ya. Tapi ya monggo silakan ya, kalau mau ada yang mau tanya-tanya. Oke, 5 menit silakan. Oh ya, nanti untuk yang praktikum tolong dicarikan ya data apa namanya, data kekeringan lahan tadi ya, terserahlah di mana aja ya, asal ada gitu ya, untuk nanti kita hitung ya dengan data hujannya ya. Coba ya sedapatnya lah ya, dapatnya saja berapa tahun dan itu di kabupaten mana, provinsi mana ya. Kalau namanya lahan kekeringan padi ya pasti itu di kabupaten atau provinsi yang punya lahan padinya ya. Kalau nggak ada ya dicari pasti nggak ada gitu. Untuk memudahkan ya mencari gitu konsep tentang data itu. Ya baik, mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan kita. Jadi ini sudah terakhir ya, pertemuan terakhir membahas tentang opsi adaptasi perubahan iklim ya, dan kualitas iklim, yaitu asuransi pertanian ya, yang berbasis kepada asuransi indeks iklim. Ya, jadi udah ya, nggak akan saya ulang-ulang lagi ya, kalau kamu sampai seterusnya, karena minggu depan kita akan masuk ke analisis dampak langsung dan tidak langsung. Oke, ada yang mau bertanya? Belum gitu Pak. Ya, kenapa Ricci? Pak, mungkin belum ada Pak. Cukup ya. Oke ya, nanti nih bahan-bahannya ya akan saya share lagi ya. Pertama tadi itu yang dari penjelasan Pak Bur ya, menambah wawasan kalian. Ya begini juga ya, meskipun ini mata kuliah Primata Penerapan ya, lalu tema judul yang kita bahas soalnya nggak ada kaitannya nih dengan proposal saya ya, nggak gitu ya. Kalau ini kan memang mata kuliah Primata Penerapan gitu ya. Ya siapa tahu kamu ke depannya mau nulis ya, artikel atau apa ya, bisa dapat dari judul-judul gitu artinya. Baik, kalau itu saya cukup sampai sekian ya. Terima kasih ya atas waktunya ya. Kita bisa ketemu lagi nanti hari apa? Kamis. Oke ya. Saya lihat ya ini masih lengkap. Saya izin dulu untuk live. Terima kasih. Selamat siang dan salam sehat selalu. Siap, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.